Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua telah bergabung di Zoom kali ini untuk memenuhi undangan saya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya boleh. Baik, silakan Ilham. Baik, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini, akan lebih baiknya kita perkenalan dulu ya, dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Melda Yulianti, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, asal dari Lampung Utara. Selanjutnya bisa diteruskan. Saya, Kak. Baik, silakan Septi. Nama saya Septi Ardila dari jurusan Biologi. Asal saya dari Bandar Lampung. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nilam Sari Dwi Utami. Saya jurusan Bahasa Inggris. Alamat saya dari Sungai Langka, Pesawaran. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Nama saya Aulia Rahma dari jurusan Bahasa Arab, asal dari Sendamukti, Lampung Tengah. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing sehingga semoga kita bisa lebih akrab lagi. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Kak. Belum pernah, Kak. Oh, baik. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit ya tentang bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota kelompok sampai yang dipimpin oleh konselor. Nanti akan dibahas salah satu topik ya yang menyangkut kepentingan para anggota kelompok. Diharapkan dapat berguna bagi teman-teman semua karena teman-teman akan memperoleh informasi, dapat melihat dari untung dan rugi, bagaimana sikap kita dan masih banyak lagi. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Kak. Baik, silakan Aulia. Izin bertanya. Ya. Topiknya apa ya, Kak? Pertanyaan yang sangat bagus, Aulia. Sekarang yang memilih topik yang akan kita bahas nanti yaitu teman-teman sesuai kesepakatan anggota kelompok. Diharapkan teman-teman dapat berperan aktif mengajukan usul karena kalian aktif maka kelompok ini akan menjadi lebih efektif dan juga akan melatih kalian untuk belajar mengemukakan pendapat serta menerima dan menanggapi pendapat orang lain. Apakah kalian setuju? Iya, Kak. Iya, Kak. Kami setuju. Baik, di dalam bimbingan kelompok ini kita harus menjaga rahasia kelompok. Terbuka untuk bercerita dan dilakukan atas dasar sukarela ya. Bimbingan kelompok ini akan dilakukan selama 45 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak, Kak. Tidak cukup. Sekarang kita ingin mengadakan permainan ya. Jadi temanya itu tentang konsentrasi. Ketika saya berkata mata, maka tangan kalian memegang kepala. Dan ketika saya berkata mulut, maka tangan kalian memegang telinga. Apakah kalian sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Insya Allah, Kak. Baik, kita mulai ya. Telinga. Hidung. Mata. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah permainan ini?
Senang Kak bisa ketawa. Alhamdulillah nggak terlalu tegang lagi, Kak. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Permainan ini untuk supaya kita bimbingan kelompok ini tidak terlalu kaku ya. Oh iya, sebelumnya saya hanya mengingatkan bimbingan kelompok itu adalah proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor. Nah, di sini siapa nih yang ingin menyampaikan topik duluan? Saya, Kak, Silakan Aulia. mengantuk ketika belajar, Kak. Saya Kak Silakan tidak Septi. suka sama mata kuliahnya Kak. Ya. Baik, selanjutnya. Mengenai belajar ya, Kak? Jika konsentrasi dalam belajar, bagaimana ya, Kak? Iya, betul sekali. Sebelumnya bagaimana teman-teman? Iya, Kak, kami setuju. Ayo konsentrasi. Jadi, topik yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok pada kali ini adalah konsentrasi dalam belajar. Iya, Kak. Oh ya, sebelumnya pentingnya konsentrasi dalam belajar itu apa ya? Kok kalian ingin membahas topik ini? Biar kita fokus dalam belajar gitu Kak. Ada yang lain? Agar pelajarannya cepat masuk dan pikiran kita juga tidak kosong, Kak. Ya, dari pendapat Nilam dan Septi, betul. Pentingnya konsentrasi dalam belajar adalah agar pikiran kita dapat fokus pada sesuatu hal, misalnya dalam belajar, dan menghindarkan gangguan yang muncul agar kita dapat belajar dengan efektif. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Aulia. Bagaimana cara kita agar konsentrasi? Bagaimana ya, Kak? Pertanyaan yang bagus. Oh iya, teman-teman, adakah yang mempunyai pendapat tentang pertanyaan Aulia? Di sini kita juga sama-sama ya mengeluarkan pendapat. Kalau aku, Kak, belajar dalam kamar dengan pintu, aku tutup biar tenang. Terus kan rumah saya cenderung ramai, Kak, jadi saya fokusnya pintu saya ditutup, terus saya ini belajarnya di kamar, begitu, Kak. Kalau saya dengan ngemil Kak, kalau perut lapar kan nggak bisa konsentrasi. Ya, setiap orang mempunyai cara agar dapat berkonsentrasi ya dalam belajar. Kita dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar, yaitu yang pertama yaitu memfokuskan tujuan belajar kita secara tidak langsung. Kita akan konsentrasi dan berusaha keras untuk belajar. Yang kedua, tadi ya tentang makan, minum, dan istirahat juga perlu. Karena tubuh yang lelah akan sulit untuk konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, jika ada masalah dengan keluarga atau pacar, baiknya diselesaikan terlebih dahulu daripada mengganggu konsentrasi atau dilupakan sejenak dan difokuskan untuk tujuan belajar. Yang keempat, yang disampaikan oleh Nilam tadi, kita perlu tempat yang tenang dalam berkonsentrasi. Di sini juga ada beberapa orang yang bisa konsentrasi dengan mendengarkan musik. Mungkin ada di antara kalian? Saya Kak, dengan musik maka pelajaran yang tadinya pusing itu jadi nggak pusing lagi gitu Kak. Wah, kamu bisa ya? Salah. Ya, apakah ada pendapat lagi?
Adakah pendapat lagi? Saya Kak, Ya, silakan Septi. kalau suasana belajar misalnya itu kamar, saya itu hanya bisa konsentrasi di dalam kamar saya Kak, karena sudah saya hias dan membuat saya itu semangat gitu Kak untuk belajar gitu. Oh iya, bagus bagus. Oh iya, ada tidak yang belajar itu di ruangan pengap sehingga keringatnya banyak, itu juga bisa menghambat dalam konsentrasi dalam belajar. Aku banget, Kak. Terus Aulia bagaimana? Saya akan memasang kipas angin, Kak. Andai di antara kalian ada yang tidak memiliki kipas angin, adakah cara lain? Ya belajar di luar lah, kan banyak angin yang sepoi-sepoi gitu. Oke. Kalau aku sih berhenti belajar dulu Kak, habis itu bikin minum ini apa sih? Potong tarkat. Kalau aku berhenti belajar dulu Kak, terus bikin minum biar nggak haus gitu, biar nanti lanjut lagi belajar gitu Kak. Oke, baiklah. Kita dapat belajar di dalam ruangan ya, memakai kipas angin, minum es, membuka jendela, dan lain-lain sebagainya. Setiap manusia mempunyai cara-cara sendiri agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, mungkin dapat bermanfaat bagi teman-teman agar dapat konsentrasi ketika belajar. Iya Kak, ternyata Iya, setiap Kak. anak ini ya Itu berbeda-beda semangatnya ya itu cara berbeda ya, Kak, ya. belajarnya. Ya, benar sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai konsentrasi dalam belajar? Tidak Kak, Tidak ada sepertinya Kak, sudah sudah jelas. Baiklah, teman-teman. Jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok ini adalah konsentrasi belajar itu sangat penting ya. Karena pikiran kita fokus untuk belajar dan mencapai tujuan. Tadi telah banyak cara yang telah kita sebutkan untuk konsentrasi belajar, misalnya belajar dengan musik, kamar yang dihias agar menjadi nyaman, menyelesaikan masalah dahulu agar tidak mengganggu pikiran waktu belajar, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kegiatan kita akhiri, mungkin ada pendapat kalian mengenai kesan-kesan tentang bimbingan kelompok pada kali ini? Saya, Kak. Ya, silakan Aulia. Menurut saya, Kak, saya merasa senang, Kak. Karena kita dapat mengetahui cara-cara konsentrasi dalam belajar. Kalau menurut saya Kak, kita dapat mengetahui cara-cara yang berbeda dari setiap anak dan mungkin dapat kita terapkan sesuai dengan diri kita masing-masing. Begitu Kak. Baik, mungkin ada lagi? Saya Kak. Baik, silakan Septi. Kalau menurut saya itu menambah wawasan dan adanya bimbingan kelompok ini jadi kita bisa konsentrasi belajar gitu Kak. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesan-kesan dan atas partisipasinya dari teman-teman. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Adakah di antara kalian yang mau memimpin doa? Saya Kak. Baik, silakan Septi. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Septi sudah memimpin doa. Kita sudahi ya bimbingan kelompok pada kali ini. Terima kasih untuk kalian semua dan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.